Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu tentunya saya sampaikan kepada saudara-saudara. Hari ini seperti yang saya janjikan, saya akan bahas Grow Mindset sebagai salah satu bagian dari problematika pendidikan karakter yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Intinya adalah semacam ini, saudara-saudaraku yang budiman. Jadi apa grow mindset itu sendiri dan apa pentingnya grow mindset dan mengapa ini termasuk dari bagian pendidikan karakter. Tentunya saudara-saudaraku yang budiman bahwa kalau kita pandang seseorang itu penuh pilihan. Apakah dia menjadi seorang orang yang fixed mindset, jadi dia stagnan di wilayah tertentu untuk mindsetnya, daya pikirnya. Kemudian apakah mereka bisa adaptasi dan bahkan melampaui yang kita sebut dengan growth mindset. Saudara yang berbahagia bahwa kita tahu bahwa growth mindset itu dibutuhkan di dalam seorang untuk mengarungi kemajuan. Apakah dia bisa insight di dalam setiap kemajuan. Kalau dia mindset berarti akan ketinggalan bahwa teknologi itu mati muda. Bahwa apa yang kita lihat itu sebenarnya cepat mati dan tumbuh dan berkembang. Grow mindset adalah yang menyertainya. Apabila kita mengikuti resonansi kemajuan, kita akan bisa memahami itu semua. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, ini adalah the nature of mindset. Jadi, apakah kita dikatakan sebagai seseorang yang punya habit of mind? Yaitu perilaku kita atau punya habitual kegiatan kita, aktivitas pikir kita sehari-hari itu memandang ke depan dan memiliki suatu perubahan sesuai dengan tangkapan pikir kita dan kita beradaptasi apa tidak. Kemudian kalau orang mempunyai mindset yang luar biasa tentunya can be transcended. Apa itu artinya? Dia akan bisa berkembang dan bisa berubah di mana sebuah kemajuan hadir di hadapannya. Itu yang harus dibuat oleh kita semuanya. Kemudian apakah kita menjadi seorang orang yang can be developed, yaitu yang mampu berkembang, mengantisipasi, proaktif, dan kita cepat sekali untuk bisa merangkul tantangan. Itu can be developed. Apa kita save our world? Apa itu? Kita bisa melintasi dunia, kita bisa mewarnai dunia, kita bisa ikut di dalam kancah dan sebuah, ya katakanlah aliran-aliran kemajuan, sehingga kita bisa, apa kita bisa shift our lives? Apa itu artinya? Mempertajam daya kehidupan kita. Kemudian kalau bisa, apakah kita harus bisa merubah diri kita? Tidak berdiri di satu titik yang merasa di zona nyaman saja. Inilah yang harus dikembangkan. Kita harus create blind spot. Tidak pada titik-titik buta, tetapi membuka wawasan, melebarkan horizon, itu yang diharapkan. Atau created by experience. Artinya, kita berkreasi di dalam kegiatan itu dengan based on experience. Atau bahkan kita bisa mengeksplor dan mengimpor dari pengalaman seorang yang sudah sukses. Yaitu kita bisa membaca success story dari seorang orang yang sangat luar biasa. Kemudian satu yang jadi masalah kalau mindset kita jadi buruk karena deceptive. Ya, orang yang deceptive itu sering menipu dirinya. Jadi ada kata-kata dia karena percaya pada dirinya, gugu carpe diewe, gugu benere diewe. Dia seperti kata dalam tempurung. Itu sudah diperingatkan loh oleh seorang filsuf Francis Bacon dari Inggris. Kita tidak boleh menganut idola seperti kata dalam tempurung. The ideal of cave. Jadi kita tidak boleh menipu diri kita, apalagi kita gugu carpe diewe, gugu benere dewe. Tapi ingat bahwa gugu carpe dewe, gugu benere dewe, gugu senenge dewe itu jarang terjadi di level middle atau di level lower class. Enggak. Sebenarnya di pewayangan itu gugu carpe dewe, ojo gugu carpe dewe, ojo gugu benere dewe itu diberikan kepada top manager karena
yang sering gugu carpe diem itu adalah top manager, orang yang memiliki kekuasaan. Jika orang nggak memiliki kekuasaan, tidak bisa gugu carpe diem. Dan orang yang memiliki kekuasaan itulah gugu carpe diem. Sebenarnya saya sangat malu suatu saat memberitahu kepada lower saya, atau mungkin ya downgrade kala saya berkata, well, jong gugu carpe diem, dia adalah anak buah saya, nggak mungkin gugu carpe diem. Yang gugu carpe diem itu biasanya adalah pemimpinnya, bukan yang di bawah, semacam itu. Ini tadi yang kita bicarakan, saudara-saudara, tentang mindset. Kemudian, bagaimana growth mindset itu? Katanya, when you approach life with a growth mindset, you understand abilities that can be developed. Jadi gini, kalau kita itu mempunyai pendekatan kehidupan mengarah pada growth mindset, saudara-saudara, kita akan mendapatkan sebuah kemampuan yang luar biasa untuk mendevelop diri kita. Jadi growth mindset itu demikian. Jadi kita akan mendapatkan sebuah kemampuan yang beraneka warna, ya. Kemudian, saudara, kemudian kalau kita berbicara mindset ya dalam pendidikan karakter. Jadi mindset yang baru, new mindset itu sebetulnya sama dengan better academic result plus more enjoyment. Artinya bahwa hasil dari kemampuan akademik kita yang top markotop itu ditambah dengan lebih senang, lebih nikmat, itu akan menjadi new mindset. Jadi kalau kita susah, walaupun kita pinter, diligence, kemudian many strategies, tapi tidak more enjoyment, tidak akan membentuk suatu mindset baru. Justru itu kepandaian kita justru akan jadi deterrent efek. Apa itu? Efek mencegah untuk mindset yang baru. Saudara-saudara yang budiman, jadi sebetulnya ada semacam dua kutub ya. Yang pertama fixed mindset dan ada growth mindset. Fixed mindset ada orang-orang yang stagnan, tidak bisa berkembang karena dia pada titik dan berhenti di suatu titik. Sedangkan growth mindset adalah seorang orang yang mempunyai pemikiran dan wawasan ke depan, melihat ke depan. Dan ini akan mempunyai ciri-ciri. Dan mohon maaf, ini ciri-ciri ini ada saya membaca 4 buku, diantaranya ditambah buku yang berbahasa Indonesia yang berjudul dengan tulisan Pak Renal Ghazali. Jadi disruption ya, disrupsi itu saya baca di dalamnya antara orang bagaimana orang fake mindset itu diversuskan dengan growth mindset. Jadi ini kecenderungan untuk menyampaikan sesuatu informasi. Jadi ini yang harus dipahami. Nah, ini akan saya lawankan growth mindset dengan fake mindset. Jadi kalau growth mindset ya, seorang orang yang growth mindset itu embraces challenges. Apa itu? Itu adalah orang yang merangkul tantangan. Jadi kalau dia growth mindset, dia akan merangkul tantangan itu. Dia akan dipeluk tantangan itu sehingga dia akan jadi luar biasa. Jadi menantang sesuatu untuk menimbulkan sesuatu yang lebih effort. Kemudian kalau fake mindset itu avoid challenges. Apa? Menghindar, menjauhi tantangan. Orang kesepi tantangan tidak akan maju. Orang yang jauh dari tantangan, menghindar dari tantangan tidak akan growth mindsetnya. Tapi fake mindset. Jadi dia akan tenggelam dan duduk di situ saja, tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, mohon maaf. Orang yang mengatakan dirinya itu berada di wilayah growth mindset itu accept criticisms and negative feedback as constructive. Apa itu? Dia suka menerima kritik. Orang yang growth mindset itu pasti suka dengan kritik. Kalau nggak suka kritik, bukan growth mindset ya, bukan growth mindsetnya nggak bagus karena dia tidak mau dikritik. Apalagi kalau mereka mendapatkan sesuatu yang feedback negatif, dia akan ada feedback negatif nggak bisa apa-apa udah. Dia katakan kepemimpinanmu jelek, prestasimu jelek, daya kerjamu jelek, kemudian dia mati kutu. Dia begitu kena, dia sakit hati. Karena apa? Dia tidak growth mindset. Jadi orang yang growth mindset mau dikritik. Ini buku yang saya baca, bukan karang-mengarang. Jadi growth mindset itu orang yang mau dikritik. Dan dia mau diberi kata-kata negatif, asalkan itu konstruktif. Dan dia akan memperbaiki diri.
Nah, kalau fixed mindset itu adalah mereject kritik. Jadi reject criticisms, and hurt by negative feedback. Artinya hatinya itu sakit kalau dikritik. Kalau sampean dikritik, para mahasiswa yang budiman, kalau sampean dikritik sakit hati, itu sama dengan saudara-saudara termasuk fixed mindset, bukan growth mindset. Juga equity reward without effort. Jadi equity. Jadi equal dari reward yang dicapai dengan effort yang diberikan. Jadi orang yang growth mindset itu adalah menerima imbalan tetapi kerjanya juga keras. Beda dengan fixed mindset. Hanya expected pada reward tapi without efforts. Wah, ini cilaka. Karena dia hanya mengharapkan suatu penghargaan, mendapatkan kontraprestasi, dapat uang banyak, kerja nggak ada. Ini fixed mindset. Kemudian practice the way setback. Jadi artinya bahwa mereka itu dapat berkembang, ya. Jadi dia dapat berkembang luar biasa dibanding dengan yang fixed mindset, ya. Dia hanya justru kepikirannya sering terbalik, ya. Dia tidak bisa berkembang, ya. Jadi kalau kita persist in the ways of setback, itu jika ada suatu kemunduran, bukan dianggap kegagalan. Jika ada suatu kemunduran, itu ada challenges. Jadi sekali lagi, kalau growth mindset itu, orang kalau menerima kemunduran, itu challenges, itu tantangan. Dia akan memperbaiki dirinya. Kalau Anda pada suatu saat menghadapi suatu usaha yang jatuh, kemudian ketika mendapatkan tantangan malah kemunduran, nah ini Anda adalah fixed mindset. Kemudian ada lagi growth mindset, apa? Never give up. Apa itu? Itu adalah suatu bentuk sikap orang yang growth mindset, itu adalah pantang menyerah, ya? Berbeda dengan yang ini, sangat give up easily. Jadi dia sangat easy sekali melihat sesuatu. Dengan demikian dia apa? Mudah menyerah, ya. Kemudian dia berangkat juga, yang growth mindset itu belajar dari suatu kegagalan, ya. Dari kegagalan dia bisa menimbulkan suatu upaya-upaya baru. Tetapi kalau yang satunya, jadi to file one off, to file completely. Jadi kalau kita itu satu sudah hancur, dianggap menghancurkan semuanya. Itu adalah fixed mindset. Jadi kehancuran itu, kalau untuk yang growth mindset, adalah suatu titik balik. Kemudian growth mindset itu ditandai dengan talent is developed. Apa itu? Dia akan selalu mendevelop sesuatu dengan baik, antisipasi tinggi, proaktif luar biasa, menghadang sesuatu tantangan untuk diwujudkan sebagai peluang. Tapi kalau fixed mindset, dia selalu mengatakan, I'm not good at this, katanya gitu. Saya tidak baik di situ, saya nggak bisa, gitu. Dan ciri yang paling hebat dari growth mindset itu, seorang orang, jadi kalau ada dari mahasiswa, saudara mahasiswa, itu growth mindset, dia akan berkata selalu kepada orang lain, what more can I do? Jadi apa yang akan saya bantukan kepada saudara? Bukan why should I bro? Kalau kita lihat, dia senengannya apa? Takut dalam kesendirian, ya. Why should I bother? Jadi takut pada kesendirian, takut kepada kegagalan. Itulah dari bedanya growth mindset and fixed mindset, saudara-saudara sekalian. Tentu nanti saudara-saudara akan lebih paham kita kalau melihat, ya. Ini adalah suatu ringkasan, saya gambarkan gini. Kalau saya mempunyai growth mindset, I have a growth mindset, berarti I can learn anything I want to. Saya akan bisa mempelajari sesuatu dan saya akan bisa berbuat sesuatu. Sekali lagi, jika kita I have a growth mindset, mesti effort and attitude will help me to improve. Artinya bahwa kita
Kalau memiliki growth mindset berarti ada suatu upaya-upaya dahsyat, kemudian dengan suatu perilaku yang dapat membantu kita untuk improving, ya, memperbaiki sesuatu, atau enrichment, menaikkan sesuatu, mungkin enlargement, kita melebarkan sesuatu. Jadi, kalau kita memiliki growth mindset, tentunya konstruktif. Criticism is helpful. Jadi, kalau dikritik yang macam-macam, kita justru akan berkembang. Seperti martabak dibanting-banting justru lebar. Kemudian kalau kita memiliki growth mindset, if I have a growth mindset, challenge help me grow. Katanya, tantangan membuat saya berkembang. Tantangan kita bisa membuat meraksasa. Ya, if you have a growth mindset, mistakes are valuable. Apa? Suatu kesalahan justru akan bernilai karena kita akan menginjakkan sesuatu untuk melangkah ke depan dan meroketkan diri kita. Kemudian kalau kita, if I have growth mindset, berarti kita mampu mendeterminasi gitu ya, dan akan membantu kita untuk kembali strong, membalik kuat, jadi overcome my struggles, ya. Jadi semacam itu. Saudara, ini ringkasan ini penting dicatat untuk kemudian. Jadi para mahasiswa akan luar biasa untuk melihat semacam ini. Nah, ini juga ringkasan yang bisa kita lihat. Fixed mindset adalah pola pikir yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti. Jadi itu sudah given, mindset itu bilangnya given, terus gak bisa lagi, tidak bisa lagi, tidak bisa diubah. Tapi kalau growth mindset itu percaya bahwa memang ada bawaan, ada talenta, ada sesuatu dari alam, tapi meskipun demikian segalanya masih bisa berkembang, so dapat berubah. Itulah saudara-saudara yang kita gambarkan di dalam kehidupan untuk melihat growth mindset itu. Nah, simpulannya, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau fixed mindset itu Anda di-lock, jadi Anda dikunci. Kalau growth mindset, Anda like plant yang dapat berkembang, tanaman yang dapat berkembang. Nah, itulah saudara-saudara yang budiman yang mampu saya sampaikan, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sempat mendengarkan apa ini. Ini adalah sebagai salah satu upaya untuk asinkronus yang tadi tidak bisa mengikuti kuliah. Anda bisa membuka membuka tayangan saya yang saya videokan. Ya, tentu tidak sempurna, ini gaya YouTuber orang tua. Terima kasih saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.